Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Ada satu pertanyaan masuk kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kurban yang dilakukan berulang-ulang haram? Atau apakah kurban yang dilakukan berulang-ulang itu ada contohnya? Apakah kurban yang berulang-ulang itu boleh? Nah, pertanyaan itu masuk kepada kita. Inilah yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat. Kurban itu hukumnya ada dua. Satu, di sebagian ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Yang pertama, wajib. Dalilnya Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak wahai Muhammad, maka sholatlah dan berkurbanlah. Yang kedua, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ulama mengatakan kalau hanya untuk mendekati tempat sholat tak diperbolehkan, sedangkan sholat itu sesuatu yang wajib. Itu menunjukkan begitu sangat kuatnya perintah untuk berkurban. Kalau mendekati tempat sholat tak boleh, sholatnya pun tak boleh. Sehingga kemudian kalau begitu kurban itu setara dengan perintah yang wajib. Karena ketika kita tak mau melakukan, kita dilarang untuk mendekati tempat sholat. Yang kedua, kata para ulama, hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya satu level di bawah wajib, yaitu sunnah muakkad. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Diwajibkan kepadaku berkurban tetapi sunnah bagi kalian. Kemudian salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa huwa wa laisa biwajibin lakum. Laisa biwajibin lakum. Diperintahkan, diwajibkan kepadaku berkurban tapi tak wajib bagi kalian. Nah, saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, ada fenomena yang aneh di kalangan masyarakat kita, bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemampuan yang tak mau berkurban karena mereka punya pemahaman asumsi bahwa ketika mereka sudah berkurban di tahun sebelumnya, maka tahun ini tak wajib berkurban. Memang tidak wajib berkurban. Perintah berkurban itu bagi kita kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mayoritas kita ini memahami bahwasanya kurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Karena kalau dia jatuh kepada hukum wajib, maka ketika ada orang yang mampu tak mau berkurban, maka dia berdosa. Maka kita, kalangan kita, umat Islam Indonesia, mayoritas kita Asia Tenggara ini, mengambil hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi bukan berarti, walaupun demikian, bukan berarti ketika kita sudah berkurban di tahun sebelumnya, tahun ini kita tak boleh berkurban Pak. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disyariatkan kurban mulai tahun 2 Hijriah, kalau kita telusuri flashback ke belakang, syariat kurban ini diambil dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi syariat kurban pertama kali diterapkan dalam agama Islam itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Dari mulai tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah tak berkurban. Tiap tahun beliau berkurban dan tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk kita yang sudah berkurban tahun sebelumnya, tahun yang lalu untuk berkurban tahun ini. Sepanjang kita mampu, maka sunnah muakkad bagi kita untuk melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban. Kadang-kadang ada orang memahami begini, Ustadz ya, bukankah banyak ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa banyak ceramah-ceramah yang kita dengarkan, kalau kita memotong hewan kurban 1 ekor lembu sama dengan 7 orang.
Itu artinya ketika diri saya memotong hewan lembu, bagi diri saya itu artinya sama saja saya seperti memotong hewan kurban 7 tahun lamanya. Karena 7 orang, setiap tahun 1 orang, bukan seperti itu. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami memotong hewan kurban pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Memotong hewan kurban di tahun Hudaybiyah dari 1 ekor onta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tapi bukan berarti ini hadis membatasi kita, melarang kita untuk berkurban di tahun ini karena kita sudah berkurban tahun lalu. Sepanjang kita mampu, sepanjang itu pula agama kita membolehkan kita untuk berkurban. Bahkan itu lebih baik karena kurban itu adalah salah satu sedekah yang paling afdal. Kalau kita hanya bersedekah, motong kambing, motong sapi, motong onta, tidak di tahun haji, tidak di bulan haji, pahalanya hanya pahala sedekah. Tapi kalau kita berkurban, pahala kita mendapatkan pahala sedekah, kemudian Allah berikan pahala sebanyak bulu kurban yang ada di hewan kurban tersebut. Maka pilihlah kurban, hewan kurban yang cantik, yang bagus. Berkurbanlah setiap tahun sepanjang kita mampu. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورازقنا وهو على كل شيء